kita langsung kepada pembacaan firman Tuhan kita. Saya ambil dari kitab Lukas, saudaraku, pada ayat yang ke-9. Lukas pasal 9 ayat yang terakhir dikatakan begini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, apa tujuan firman Tuhan pagi ini? Tidak lain, tidak bukan adalah mengajak Bapak, Ibu, Saudara, kita semua agar dalam hidup kita selalu memandang ke depan. Jangan kita tenggelam dengan masa lalu kita. Ya, semua kita punya masa lalu yang mungkin itu pahit, yang mungkin itu juga menyakitkan, yang mungkin bisa saja masa lalu itu mengecewakan. Namun, janganlah kiranya semua itu membuat kita tenggelam. Ada satu hal yang harus kita ingat dalam kehidupan ini, saudara-saudara, bahwa di hadapanmu, di hadapan kita, di hadapanku, sesungguhnya ada satu pengharapan. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini atau perkataan Yesus ini, kalau saya amati sangat begitu keras. Dan ini ayat yang membuat saya pribadi berpikir dua kali untuk kita itu tidak menoleh ke belakang. Pertanyaannya, apa sih untungnya apabila kita selalu menoleh ke belakang? Emang ada apa di belakang sana? Alkitab mengajar, saudara, supaya kita tetap memandang ke depan dan meninggalkan masa lalu. Tentu Tuhan punya maksud apabila Dia mengatakan hal itu kepada kita. Namun kembali kita bertanya, apa maksud Tuhan dengan perkataannya tersebut? Lalu apa maksud Tuhan dengan ajaran dan ajakannya tersebut? Oh, ternyata saudara-saudaraku, saya menemukan bahwa dengan selalu menoleh ke belakang, maka hal tersebut akan mencegah kita untuk maju ke depan. Jangan menoleh ke belakang. Kenapa? Sebab itu akan membuat kita stres. Itu akan membuat kita depresi. Bahkan membawa kita pada kegagalan seperti terjadi pada seorang tokoh di Alkitab. Yaitu keluarganya Lot dan lebih tepatnya istrinya Lot. Ya. Kita tidak akan membaca ayat itu, mungkin saya ceritakan secara singkat saja. Itu peristiwanya terjadi di dalam sebuah kitab Kejadian pasal yang ke-19, ayat yang ke-17 sampai berikutnya. Mulai ayat ke-17. Ya. Lot dan istrinya, keluarganya, sudah dibawa keluar. Ayo, lari, selamatkan nyawamu. Jangan menoleh ke belakang. Ayo, larilah ke pegunungan supaya engkau tidak mati lenyap.
Pegunungan bisa berbicara tentang kemenangan. Pegunungan juga bisa berbicara tentang kejayaan. Pegunungan juga bisa berbicara tentang keselamatan. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, ayat 24, pada kejadian yang ke-19, Tuhan menurunkan hujan belerang, juga api atas Sodom dan Gomora. Dan jelas dicatat oleh Alkitab, itu adalah hujan yang didatangkan langsung oleh Tuhan dari langit. Luar biasa saudara-saudara, maka ditunggang balikannya, ya. Ditunggang balikannya kota itu. Ada penafsir yang akan terjadi gempa bumi, ya. Bumi digoncangkan sehingga semua penduduk kota mereka semua mengalami yang namanya apa saudaraku? Penduduk kota itu semua mereka mengalami kehancuran. Bukan hanya kota-kota. Semua penghuni yang ada di sana mengalami kehancuran yang sangat hebat. Tetapi istri Lot yang sudah berjalan untuk keluar malah menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Alkitab mengatakan istri Lot akhirnya menjadi tiang garam. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kita semua jangan menoleh ke belakang. Filipi 3 ayat 13 berkata, Rasul Paulus katakan begini, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mungkin dahulu kita lebih berhasil, betul. Mungkin dahulu kita lebih sukses, betul. Mungkin semua kebahagiaan duniawi kita pada masa lampau tercapai, terpenuhi. Sekarang ketika saya mengikut Tuhan, loh kok saya malah semakin susah. Kok malah banyak orang lain mengecewakan saya. Saudara, kadang kita diperhadapkan dengan hal-hal tersebut. Jika kita berpikir demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu karena kita sebetulnya tidak mensyukuri berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kasih anugerah Tuhan yang besar, itulah berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita hari ini, saudara. Ingat nasihat firman-Nya, saya ingat persis di dalam kitab Filipi pasal yang ke-8, bahwa di luar Kristus semua tidak ada artinya. Bukan hanya tak berarti, juga tidak berharga. Namun di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 24. Anda, saya, kita bisa saja jatuh. Tetapi janjinya berkata bahwa engkau tidak akan sampai tergeletak. Mungkin kita punya pengalaman kegagalan, ya. Yang itu pernah menjatuhkan kita. Lalu kita mulai trauma dan iman kita menjadi lemah. Tapi kembali ke firman yang berkata di dalam Pengamsal, yang dulu kita pernah jatuh dan gagal. Dulu kita pernah tersandung dan jatuh. Alkitab katakan, 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Saudara, pagi hari ini jangan pernah menjadikan diri kita seperti orang fasik, jatuh, roboh dalam bencana. Ya. Jadi
ada juga saya temukan orang-orang yang masih mengingat hal-hal yang pahit yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Dan hal itu membuat ia ada dalam lingkaran setan, saudara-saudara. Luka lama diungkit-ungkit, akhirnya pedihlah hatinya, hilanglah damai sejahtera yang diberikan Allah dalam kehidupannya. Tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Matius 18 menasehati kita. Mungkin betul kita mengalami hal itu. Tapi kita mau belajar mengampuni, melupakan. Sama seperti Tuhan mengampuni kita dan melupakan pelanggaran kita. Bila Tuhan saja mampu, sanggup mengampuni kita dengan tulus, tanpa melihat dosa kita, pelanggaran kita yang tidak layak ini. Lah, kita ini siapa? Kenapa harus dalam hidup kita menang-menangan? Kita jago-jagoan, kita gengsi-gengsian. Saudara, mungkin ada di antara kita yang masih bimbang dan merasa apakah Tuhan benar-benar mau mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku, pagi hari ini saya mengatakan hatimu sedang tertuduh oleh tipu daya iblis. Apabila pertanyaan itu ada. Hatimu, hati kita, hatiku sedang tertuduh oleh tipu daya iblis. Dan bila itu yang kita dengar terus-menerus tanpa mau mencegahnya, maka fatallah akibatnya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, yang terpenting adalah kita tidak kembali hidup dalam dosa. Ada yang masih suka menoleh ke belakang, saya mau katakan pagi ini, stop. Untuk apa? Nggak guna. Mari kita memandang ke depan, saudara-saudara. Kita pandang ke depan. Apakah pandanganmu itu pada Yesus? Atau maksud saya begini, arahkan pandangan kita itu kepada Yesus. Sesungguhnya Dia ada di hadapan kita dan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Saya kira itu, saudara, renungan pagi hari ini. Seberapapun kita yang hadir, firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang bersekutu dalam Tuhan, saya yakin, saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita, memimpin kita, memberikan pengajaran-pengajarannya kepada kita pagi hari ini. Saudara, sebagai ayat penutup, saya akan memberikan ayat pegangan pagi hari ini buat kita semua yang hadir di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Di sana firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saya yakin, saya percaya. Sesuai dengan new life, katanya lahir baru. Saya percaya orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang sudah lahir baru. Ya, orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Terima kasih Pak Hari, terima kasih kawan-kawan semua. Salam, Tuhan memberkati. Saya kembalikan.